Kondisi Indonesia di akhir abad ke-19. Pada akhir abad ke-19 mulai muncul perhatian terhadap orang pribumi. Politik kolonial Belanda berkembang menuju gagasan yang nyatakan bahwa politik kolonial ini tidak boleh lagi hanya bersandar sepenuhnya pada prinsip-prinsip ekonomi liberal. Indonesia mengalami perubahan dalam bidang pendidikan setelah dilaksanakannya politik etis pada awal abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda. Politik ini pada kenyataannya memang telah muncul banyak kemajuan karena pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menghilangi hak bangsa Indonesia untuk memperoleh pengajaran di pendidikan. Pemerintah kolonial pun mulai mendirikan sekolah-sekolah di bumi Nusantara. Bidang sosial sebelum 1900, masyarakat Hindia Timur terdiri dari orang-orang Eropa, Cina, dan Arab, serta Indonesia atau pribumi. Pemimpinnya IALT, dibedakan antara tradisional dan modern atau pemerintah. Jawa menjadi bagian utama kekuasaan kolonial di bawah parlemen Belanda yang ditangani oleh Menteri Urusan Jajahan yang bertanggung jawab atas politik kolonial dan sanggup mempengaruhi segala keputusan. Sesudah 1870, komposisi masyarakat Eropa di Jawa berubah karena cepatnya jumlah warga sipil yang masuk ke Jawa. Sebelumnya hanya pegawai pemerintah dan administrator. Sekarang muncul masyarakat Eropa baru yang bekerja untuk diri sendiri atau perusahaan, sehingga mereka menciptakan kehidupan lain dari masyarakat sebelumnya. Mereka adalah masyarakat yang berpendidikan dari golongan menengah dan membawa kebudayaan barat. Termasuk di dalamnya adalah wanita Eropa yang menjadi mereka eksekutif. Mereka adalah orang-orang yang baru yang prihatin atas merosotnya kemakmuran rakyat. Sangat tersinggung atas pengawasan pemerintah. Mereka juga mengurus persoalan sendiri untuk menuntut pemerintah membeber otonomi di dalam keuangan. Dari keadaan ini kemudian muncul politik etis atau hutang budi pemerintah Belanda pada kolonial. Orang Arab dan Cina, mereka adalah orang yang mengusahakan hidup dengan melalui orang Indonesia, yaitu sebagai perantara dalam struktur ekonomi Nusantara. Jumlah orang Cina di Jawa pada tahun 1900 sekitar 280.000 jiwa. Tahun 1900-an mereka menuntut perbaikan di nasib-nasib mereka juga mengilhami kekuatannya. Orang Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Petani, jumlah mereka terbesar dan tinggal di perdesaan. 2. Pegawai pemerintah dan orang-orang berpendidikan, termasuk bangsawan atau penyanyi. Mereka yang bekerja pada kantor pemerintah, orang-orang Indonesia yang berdagang atau punya usaha kecil, dan buruh kasar atau pekerja pedagang, kuli atau penjaga. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi muncul gagasan untuk menyusun teori ekonomi yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia tidak berakhir dengan dihapusnya kulturasel. Karena masa industrialisasi, tingkat hidup rakyat tetap dipertahankan rendah untuk mendapatkan tenaga buruh yang murah. Di sini industri tidak dikembangkan secara luas supaya tidak merugikan industri Netherlands. Dan untuk menghindari munculnya kelas buruh yang kuat, sifat masyarakat yang agraris tetap dipertahankan, dijaga jangan sampai timbul kelas menengah pribumi atau borjuis nasional. Pelaksanaan imperialisme modern di Indonesia karena adanya beberapa sebab. Pertama, Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. 2. Banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan kulturasel yang berlebihan, atau karena bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha pertanian, pertambangan, dan industri transportasi. C. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Dengan demikian, fungsi Indonesia bagi Netherlands adalah pasar bagi hasil industri negeri Belanda, penghasil bahan mentah untuk industri Belanda, tempat penanaman modal yang berlebihan dengan tenaga buruh murah, penghasil bahan konsumsi atau untuk kenikmatan. Bidang politik. Dalam bidang politik, Belanda cenderung memberikan otonomi pada Indonesia. Dengan kemenangan Partai Liberal dalam revolusi di Prancis pada Februari 1848, berpengaruh sampai ke Netherlands. Liberalisme menghendaki hapusnya kulturasel. Sebagai satu prinsipnya, para pengusaha termasuk dalam kelompok tersebut yang menginginkan dilaksanakan usaha bebas. Karena abad ke-19, industri telah berkembang di Netherlands. Tokoh-tokohnya V. van de Voet, De Waal, Thorbecke, dan lain-lain. Kelompok lain yang menghendaki dihapusnya kulturasel adalah golongan humanis.
Mereka melihat kehidupan yang menyedihkan rakyat Indonesia karena kultural sel tersebut. Mereka itu adalah Baron van Hofel. Ia membela rakyat Indonesia dalam pidato di DPR Nederland. Edowas dikakars dengan nama samaran Multatuli, artinya sama dengan yang banyak menderita. Dampak dari politik baru tersebut, bangsa Indonesia semakin mengenal berbagai ide barat seperti liberalisme, demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan berbagai paham kebebasan. Dengan demikian, makin banyak juga lahir kaum terpelajar Indonesia yang mulai memahaminya sebagai kenyataan yang ada di Indonesia. Pada akhir abad ke-19, mulai muncul perhatian terhadap orang-orang pribumi. Politik kolonial Belanda berkembang menuju gagasan yang mengatakan bahwa politik kolonial tidak boleh lagi hanya bersandar sepenuhnya pada prinsip ekonomi liberal. Indonesia mengalami perubahan dalam bidang pendidikan setelah dilaksanakannya politik etis pada awal abad ke-19 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Politik ini pada kenyataannya memang telah memuncul banyak kemajuan karena pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menghalangi hak bangsa Indonesia untuk memperoleh pengajaran yang pendidikan. Pemerintah kolonial pun mulai mendirikan sekolah-sekolah di bumi Nusantara.